Jaboan Ape. Sini deh. Ada apa, Pak? Dulu Papa pernah dengar tebak-tebakan yang menurut Papa serius tapi lucu. Apa tuh, Pak? Dari semua penyakit, sakit apa yang paling berat? Apa ya? Jantung, Bukan. kanker, Salah. radang otak. Bukan juga. Jawabannya stroke. Kenapa stroke? Ya iyalah, ngangkat seember aja berat. Gimana kalau ngangkat stroke? Oh, memangnya Papa tahu stroke itu apa? Tahu dong, stroke itu adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak berkurang akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Tanpa darah, otak tidak mendapat asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel otak yang terdampak akan segera mati. Matinya sel otak menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak menjadi tidak dapat berfungsi dengan baik. Itu benar, Pak. Orang yang terkena stroke bisa tiba-tiba lumpuh di bagian tubuh sebelah kiri atau sebelah kanan. Wajahnya terlihat menurun di salah satu sisi. Sulit menggerakkan lidah, tidak dapat menggerakkan tangan dan kaki karena lemas atau mati rasa. Ada seorang dokter fisioterapi menjelaskan bahwa fungsi-fungsi tubuh yang terdampak karena kerusakan sel otak dapat dipulihkan dengan cara mengalihkan penugasan ke sel otak di sampingnya yang sehat dengan cara latihan. Dengan melatih fungsi-fungsi tubuh yang lumpuh seperti rajin berjalan, makan sendiri, ganti baju sendiri, dan lainnya, lama-kelamaan fungsi tubuh akan pulih dan normal kembali. Penjelasan ini membuat kita mengerti mengapa ada orang-orang yang pulih dan normal kembali setelah mengalami serangan stroke. Dibutuhkan tekad kuat dan disiplin yang baik untuk pulih dan normal kembali, karena latihan mengaktifkan fungsi-fungsi tubuh yang lumpuh membutuhkan banyak energi dan waktu. Tapi yang paling penting adalah menjaga diri agar tidak jatuh pada rasa mengasihani diri sendiri, khawatir, panik, tidak percaya diri, dan putus asa yang dapat membuat orang menjadi lumpuh secara mental. Itu benar banget, Pak. Pada kenyataannya, banyak orang di sekitar kita, walaupun normal secara fisik, tapi lumpuh secara mental karena tekanan hidup yang besar atau karena sesuatu terjadi di hidupnya. Lumpuh secara fisik mudah dikenali, tapi lumpuh secara mental sering tidak disadari. Tiba-tiba orang merasa tidak berdaya dalam hidup dan kehilangan kemampuan untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Kelumpuhan yang dibiarkan akan menyebabkan kerusakan permanen dan hidup akan lebih sulit dilalui untuk orang itu dan orang-orang yang hidup bersamanya. Mama mengenal seorang pria yang lahir sebagai anak bungsu di keluarganya. Dia memiliki beberapa orang kakak perempuan yang memanjakannya. Pria ini tumbuh dewasa sebagai orang yang biasa dilayani. Ketika dia berumah tangga, dia menjadi pria yang lumpuh untuk mencari nafkah, mengambil keputusan, dan memimpin keluarganya. Dia membiarkan istrinya memikul tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Kelumpuhan mental pria ini membuat keluarganya hidup dalam kekurangan dan membuat istrinya kelelahan. Mama juga mengenal seorang pria yang dibesarkan dalam sebuah keluarga yang mendidiknya untuk tidak bertengkar dengan siapapun. Pria ini tumbuh besar menjadi pribadi yang takut orang, tidak berani menyatakan pendapatnya, dan takut menegur kesalahan orang karena takut konflik. Kelumpuhan mentalnya di area ini membuatnya mengalami banyak kesulitan ketika dia mendapat promosi untuk memimpin sebuah divisi di perusahaan tempat dia bekerja. Beruntung, pria ini menyadari kelumpuhannya.
Dia bertekad untuk bangkit dan menghadapi rasa takutnya pada orang dan konflik. Dengan berjalannya waktu, sekarang pria ini menjadi seorang pemimpin yang cakap. Karena kita hidup di dunia yang tidak sempurna, Papa percaya setiap orang memiliki area di mana kita merasa tidak berdaya dalam hidup. Area rasa tidak berdaya untuk setiap orang pasti berbeda. Tapi satu hal yang sama untuk semua orang adalah kita harus bangkit dan pulih. Untuk bangkit dan pulih dari kelumpuhan fisik dan mental, memang dibutuhkan tekad yang kuat, kemauan untuk terus belajar dan disiplin melakukan latihan di area yang lumpuh. Dengan berlalunya waktu, rasa percaya diri akan tumbuh, hidup akan pulih, dan normal kembali. Kita juga harus menjaga diri dari rasa putus asa dan pesimis, karena kita memiliki Tuhan yang baik dan sanggup menolong. Dengan berdoa dan meminta pertolongan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi bagian kita, suatu hari hidup kita akan pulih dan normal sepenuhnya. Itu benar, Pak. Mama setuju. Kadang hidup membuat kita tak berdaya, kehilangan rasa percaya diri. Kita hidup dengan takut dan khawatir, hidup di bawah potensi yang seharusnya. Jangan menyerah, jangan putus asa. Miliki tekad bangkit dan pulih. Lakukan bagian kita dengan rajin. Bersama Tuhan semua akan baik. Jangan menyerah, jangan putus asa. Miliki tekad bangkit dan pulih. Lakukan bagian kita dengan rajin. Bersama Tuhan